Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Baik teman-teman, di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, yakni Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami'. Sebagai muslim yang baik, kita harus memiliki sifat tawadu, ikhlas, dan suka memohon pertolongan. Ya, apa sih itu tawadu, Bu? Tawadu itu berarti rendah hati. Nah, bukan rendah diri. Ayo, apa bedanya rendah hati dan rendah diri? Rendah hati itu berarti tidak sombong. Sedangkan rendah diri, dia itu orangnya minderan. Ya, apa itu minder? Minder itu tidak percaya diri. Tidak boleh ya seperti itu. Kemudian apalagi perbedaan orang rendah hati dan rendah diri. Orang rendah hati itu senang bersosialisasi atau berkumpul gitu, berinteraksi dengan sesama. Nah, sedangkan orang yang rendah diri, dia itu tidak mau bergabung, ya. Ayo, siapa di sini yang tidak suka bergabung bersama teman-temannya, yang tidak suka bersosialisasi? Nah, tidak boleh ya, berarti itu tandanya dia rendah diri, dan itu tidak disukai oleh Allah dan Rasul, ya. Jangankan tidak disukai oleh Allah dan Rasul, sesamanya saja, teman-temannya saja itu tidak akan menyukai dirinya, ya. Makanya tidak boleh rendah diri itu. Kemudian apalagi perbedaannya? Orang rendah hati itu selalu optimis, ya. Nah, apa sih itu optimis? Apa itu optimis? Optimis itu yakin, ya. Segala sesuatu itu pasti mempunyai harapan yang baik. Sedangkan pesimis itu adalah sebaliknya. Nah, sifat yang dimiliki oleh orang yang rendah diri itu adalah sifat pesimis, ya. Tidak boleh sifat pesimis itu. Orang rendah hati itu akan sehat secara mental, ya. Sedangkan yang rendah diri lebih mudah depresi. Apa-apa itu, pusing, dibikin pusing. Kemudian orang rendah hati tidak suka pamer dia itu. Nah, sedangkan orang yang rendah diri, dia suka pamer. Hayo, siapa di sini yang suka pamer? Berarti dia memiliki sifat yang tidak terpuji, yaitu sifatnya adalah rendah diri. Tidak boleh ya solihah. Orang yang tawadu itu merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya, ya. Rendah hati adalah hati yang merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbesar hati kepada masa sulit dan teguh dalam kepasrahan bersama Allah. Ya, dengan demikian, tawadu kepada Allah adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta. Nah, lawan dari tawadu adalah takabur. Ya, takabur itu apa sih, Bu? Takabur itu sombong. Nah, tidak boleh ya. Selain harus memiliki sifat tawadu, seorang muslim juga harus memiliki sifat ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah perbuatan yang sepenuhnya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bukan untuk mencari perhatian orang lain, ya, bukan untuk mencari penghargaan manusia. Seperti halnya ketika kita menolong teman yang sedang kesusahan. Kita itu tidak boleh mengharapkan apa-apa. Misalkan, aku mau bantu si ini, barangkali nanti aku dikasih uang. Nah, itu tuh tidak boleh, ya. Begitupun dalam hal beribadah kepada Allah. Kalau ibadahnya ikhlas karena Allah, maka ia tidak akan meminta imbalan. Kan ada tuh ya, anak mau nih sholat, tapi nanti tuh harus dikasih uang sama orang tuanya. Hayo, di sini masih ada gak ya anak yang seperti itu?
Berarti tandanya ia belum memiliki sifat ikhlas. Sayang sekali ya. Padahal Allah dan Rasul sudah memberitahu, sesungguhnya Allah tidak menerima perbuatan atau amal ibadah kecuali amal tersebut didasari oleh keikhlasan dan hanya mencari keriduannya. Yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah mohon pertolongan. Ketika kita membutuhkan sesuatu, maka mintalah pertolongan kepada Allah terlebih dahulu. Jangan meminta tolong kepada manusia terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita meminta pertolongan langsung kepada manusia, belum tentu manusia itu bisa menolong kita. Sedangkan ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, pasti Allah akan memberikan solusinya, ya. Dan firman Allah dalam Al-Quran, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Contoh tolong menolong dalam hal kebaikan misalnya apa? Banyak sekali ya, seperti yang teman-teman tahu. Ibu percaya di sini sudah pada tahu, sudah pada pintar, soalnya sudah kelas 3. Tolong menolong dalam kebaikan misalnya seperti ini. Membantu orang tua yang sedang kesulitan, yang sedang kerepotan di rumah tuh. Orang tua tuh misalkan, aduh sibuk nih pagi-pagi, adiknya sudah nangis pagi-pagi, sedangkan ibunya harus menyiapkan sarapan. Nah, ahi uhti coba bantu ibunya, meringankan pekerjaan beliau. Seperti, Bu, apa yang perlu aku bantu nih Bu? Oh, kamu nyuci piring saja, misalkan kata ibunya. Ya, cuci piring. Atau inisiatiflah sendiri. Ibu lagi repot nih. Aku bantuin nyapu biar pekerjaan rumahnya cepat selesai. Nah, itu contohnya ya, salah satunya. Sedangkan bagaimana ketika tolong menolong dalam hal keburukan? Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Ketika ahi di kelas, ahi atau uhti di kelas sedang melaksanakan ujian. Nah, ketika ujian, teman ahi yang di depan ahi atau uhti meminta bantuan. Kamu kan sahabat aku, nomor 5 dong, aku belum. Nah, kemudian ahi tolong, uhti tolong, nomor 5, aku belum. Padahal kita tuh pura-pura. Tapi kalau dia tidak diberitahu, nanti persahabatan kita putus. Kasihan juga dia. Lalu kemudian ahi memberikan jawaban nomor 5 tersebut. Nah, itu berarti ahi uhti sudah termasuk ke dalam orang yang tolong menolong dalam hal dosa, ya, dalam hal kejelekan. Tidak boleh ya seperti itu tuh. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Mohon maaf kurang lebihnya. Untuk latihannya silahkan isi pilihan ganda di halaman 48 sampai 49. Untuk prakteknya silahkan ahi dan uhti mencontohkan ketiga sifat tersebut. Silahkan dipilih mau tawadu, mau ikhlas, atau mohon pertolongan. Tolong ahi uhti divideokan ya.